I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, oh Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom warga kerajaan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik atas kita. Untuk itu respon kita juga kepada Tuhan seharusnya dengan respon takut akan Tuhan dan hormat. Pagi hari ini kita bersama-sama akan menikmati kasih Tuhan dengan firman Tuhan. The chosen generation, di mana Tuhan memilih satu generasi, dan generasi itu diceritakan sampai dengan saat ini, sudah ribuan tahun. Tapi karya Tuhan hebat bagi bangsa ini. Sebelum kita memulainya, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kasih Tuhan sempurna atas kami, sehingga kami boleh hidup dengan penuh sukacita dalam pertolongan Tuhan. Dan kami sambut pagi ini dengan sukacita karena kami tahu Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Seperti Tuhan memilih bangsa yang hebat, yaitu bangsa yang Tuhan telah tentukan menjadi bangsa yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita tentang bangsa yang dipilih Tuhan kita sudah mengenal dan mengetahui. Bagi yang belum, saya katakan bahwa satu bangsa yang hebat yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sejak awal Tuhan telah memilih untuk bangsa itu bergerak. Ada suatu cerita yang luar biasa bahwa bangsa itu pernah mengalami suatu kelaparan sehingga harus pergi ke Mesir, dan di Mesir dia dipelihara sehingga satu
keluarga yang besar ini menjadi suatu bangsa yang besar. Lalu mereka keluar, dibawa oleh Musa ke padang gurun 40 tahun lamanya. Pada akhirnya dia masuk tanah Kanaan. Suatu janji Tuhan yang telah digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk menerima kasih Tuhan. Sebab bangsa itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa memberkati yang lain. Dan kita lihat hari ini karya besar Tuhan atas mereka. Tapi kita tetap berdoa agar bangsa yang besar ini, yaitu Israel, boleh sungguh-sungguh mengenal dan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu terjadi, maka saya percaya suatu berkat yang besar boleh juga kita terima dari apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, satu bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan genapi. Prosesnya tidak sebentar, tapi prosesnya panjang. Sampai akhirnya kita melihat hari ini bahwa itu semua digenapi oleh Tuhan. Walaupun masih ada yang belum tergenapi, tapi saya percaya, dan kita semua percaya karena firman katakan, pasti tergenapi. Pertanyaannya bagi kita, kehidupan saudara dan saya hari ini, apakah kita termasuk dari bangsa ataupun komunitas yang dipilih oleh Tuhan untuk juga menjadi bagian kerajaan Allah, menjadi bagian yang kudus dari Tuhan? Saya katakan iya, tetapi jika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itulah kuncinya. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sebagai Raja dalam kehidupan kita, yang menuntun, membimbing, melindungi, berkarya dalam hidup kita, maka kita termasuk bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika bangsa Indonesia ini betul-betul datang sama Tuhan, saya percaya bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini akan dapat perlindungan yang besar. Tapi kita juga harus berjuang di atasnya. Dengan begitu banyaknya penolakan yang terjadi di muka bumi. Tapi satu hal saudara, bahwa kalau kita mau dimulai dari kita masing-masing, dimulai dari satu keluarga, dimulai dari komunitas-komunitas, maka saya percaya bahwa Tuhan menentukan hal yang hebat dalam kehidupan kita. Bahkan membuat karya yang hebat dalam satu bangsa di mana kita tinggal. Itulah suatu pilihan. Tetapi kita percaya ketika kita memilihnya dengan benar, maka kita menjadi bagian Tuhan. Untuk itu saudara, satu hal yang harus kita renungkan baik-baik. Tuhan telah mengasihi dunia ini dengan kasih-Nya yang besar. Terimalah kasih Tuhan itu. Ketika kita menerima kasih Tuhan, maka hidup kita penuh dengan sukacita Allah. Ada penebusan, ada pembebasan dari tawanan kegelapan, dari tawanan kutuk, dari tawanan hal-hal yang lain. Bahkan suatu penderitaan yang besar, kita telah diangkat oleh Tuhan ketika kita menerima kasih Tuhan. Untuk bisa masuk menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bisa masuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terimalah kasih Tuhan. Sungguh-sungguh terima kasih Tuhan. Itulah bentuk satu pertobatan di mana ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Waktu kita menerima kasih-Nya, hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Dan setelah kita terima kasih Tuhan, marilah hidup saling mengasihi. Itulah bentuk bagaimana kita bisa menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Dan Tuhan sangat rindu. Karena memang tujuannya jelas. Di dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kita bersyukur ada suatu umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya hari ini melalui karya Kristus, ketika kita menerima kasih Kristus, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Umat yang kudus, umat yang juga masuk pilihan Tuhan. Jadi saudara, marilah kita hidup dengan kasih-Nya. Marilah kita hidup saling mengasihi. Waktu kita hidup saling mengasihi, kita sedang membawa kerajaan-Nya di bumi ini. Karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk dikuduskan dan menjadi berkat bagi muka bumi ini. Melalui kasih Tuhan kita percaya, hidup kita berbeda. Hidup kita penuh dengan mukjizat. Hidup kita penuh dengan kasih. Hidup kita penuh dengan karya nyata dan supranatural daripada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Untuk itulah, terimalah kasih Tuhan. Sungguh-sungguh menerima Dia dalam kehidupan saudara. Dan kasih-Nya yang saudara pegang itu, nyatakan bagi orang-orang sekeliling saudara. Kita sedang menyatakan bahwa kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan.
Kita adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Kita generasi yang kudus dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ketika itu semua terjadi, maka mulai beritakan karya Tuhan dalam hidup saudara. Karena setiap orang yang telah menerima kasih-Nya dan menyatakan kasih-Nya, akan ada mukjizat dalam kehidupannya. Ceritakan mukjizat yang terjadi dalam hidup saudara kepada banyak orang, kepada bangsa ini. Sehingga memang bangsa ini akan melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi mari saudara, terimalah kasih Tuhan karena saudara telah dipilih menjadi umat yang kudus. Ketika saudara menerima kasih Tuhan, nyatakan kasih itu kepada banyak orang. Dan ceritakan perbuatan-perbuatan hebat Tuhan kepada dunia ini. Agar karya, mukjizat, dan perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.